warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-jawadil karim, ar-raufir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para masyayikh, para asatid, para ustadzat, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus segenap pengurus Masjid Darut Taqwa dan lembaga pendidikannya, para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jamaah sholat isya dan tarawih qiyamul lail yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan yang sudah kita jalani beberapa hari puasa, berikut ibadah sunnahnya, ibadah wajibnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai nanti tuntas sebulan penuh Ramadan ini, kita dilimpahi kesehatan, keafiatan lahir batin, dan bisa menikmati ibadah sampai ditakdir bertemu Lailatul Qadar juga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai tema tafakur kita malam hari ini adalah tanggung jawab orang tua mendidik anaknya. Maksimal 10-15 menit ke depan kita bertafakur, berangkat dari salah satu ayat atau kalamullah tentang tema ini pada surah Luqman, yang insya Allah masing-masing kita sudah berkali-kali pula didahului oleh guru kita, para ulama kita, tentang mendidik anak. Tapi saya ingin mengajak kita semuanya, khususnya para orang tua. Saya juga orang tua, panjenengan kebanyakan juga orang tua. Surah Luqman ayat 12 ini kita perhatikan dengan seksama. Dari mana sesungguhnya pola didik orang tua dimulai. Itu ya. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Ayat ini terjemahnya, dan sungguh kami telah anugerahkan kepada Luqman itu al-hikmah atau hikmah. Apa itu hikmah? Banyak makna yang diberikan oleh ulama kita, tapi kita mengambil satu di antara banyak itu, yakni hikmah itu orang yang sesuai ngomongnya sama perilakunya. Salah satu maknanya. Nah, orang yang punya karakter sesuai ngomongnya sama perilakunya, itu kalau didik anak gampang gitu. Karena yang diucapkan, yang diperilakukan langsung jadi contoh. Nah, yang repot itu kalau ngomongnya sama perilakunya tidak sama. Ya, yang pertama ditegaskan bahwa Luqman itu sosok orang tua. Kalau sebagai guru ya sosok guru, karena orang tua itu ya guru bagi anaknya, dan guru itu ya orang tua bagi muridnya. Berarti ayat ini mengajarkan kepada kita yang menjadi kata kunci pertama supaya pendidikan kepada anak itu sukses, itu dimulai dari orang tuanya. Orang tuanya harus hikmah, harus cocok
perilakunya sama ilmunya, perbuatannya sama pembicaraannya. Kita ini yang punya anak, kalau mau nyuruh mandi anak, lalu kita belum mandi, ya enggak cocok. Kita nyuruh anak kita berangkat taraweh ke masjid, tapi kita di rumah, enggak cocok, enggak berhasil. Kalaupun anak itu berangkat, ya paling enggak lama itu. Komitmen berangkatnya itu enggak lama. Karena berangkat dari pengaturnya atau gurunya atau orang tuanya tadi itu yang menjadi sosok guru itu enggak sesuai. Anishkur lillah, orang yang punya hikmah itu ya, efeknya pinter syukur. Berarti dari konteks kita sebagai orang tua punya anak itu harus syukur terus, Pak, Bu. Jangan selain fenomenanya itu apa? Duwe anak itu gak iso nerima gitu ya. Anaknya nggak berhasil ranking, nggak bisa nerima. Dulu ya ada ranking ya, sekarang enggak ada. Anaknya diharapkan masuk sekolah negeri favorit misalnya, enggak berhasil, enggak bisa nerima. Marah-marah aja bawaannya itu. Anaknya kepingin di bahasa Inggris kan yang ngetop, tapi nggak bisa. Itu nggak bisa nerima. Nah ini berbalik dari konsep ini. Jadi orang tua itu diminta mensyukuri dengan adanya anak itu. Pak, anak saya itu nakali amit-amit misalnya gitu. Iya, tetap disyukuri. Nah, cara mensyukurinya tentu tidak pasif ya nantinya. Hindari orang tua itu ngeluh karena anak. Nah, sekarang itu fenomena, Pak. Orang sekarang itu kan tidak seperti orang dulu ya. Pulau jenengan ini yang mungkin seusia ya, punya anak 2, 3 itu kayak wakeh gitu ya, kayak banyak. Padahal kita itu punya saudara bisa 9, bisa 10. Karena kita itu anaknya orang dulu ya. Tapi sekarang kita itu kalau punya anak 3 itu sudah banyak. Terus gak kepingin nambah lagi gitu kayak ya. Begitu istrinya hamil, suaminya kaget. Loh, hamil mana? Gitu. Itu sudah gak bisa mensyukuri. Dikasih karunia, berarti hatinya nolak, gak kepingin kehadiran anak itu. Lah kalau orang itu sudah tidak bisa menerima kehadiran anak, mana mungkin apa yang difatwakan, yang diajarkan olehnya kepada anak itu bisa masuk? Tidak mungkin. Karena apa? Ya ridhollah fi ridhol walidain. Allah itu ridho kalau orang tuanya ridho. Kasihan anaknya kalau punya orang tua itu ngeluh gara-gara dia. Jadi karena orang yang punya hikmah itu maka pinter syukur. Kayak apapun anak itu disyukuri. Pinter disyukuri. Durung pinter ya, belum pinter ya. Jangan dikatakan tidak pinter. Karena para tokoh pendidikan kita juga menyebut nggak ada anak nggak pinter, pasti pinter. Sak bodoh-bodohnya anak mesti ada kepinterannya begitu. Jadi pinter disyukuri, belum pinter disyukuri. Hindari apa tadi Pak kata kuncinya? Ngeluh atas kondisi anak. Entah karena nakalnya, entah karena nakal dalam tanda kutip yang sering kita istilahkan. Semakin batin ini tidak mensyukuri, misalnya ngeklaim anak kita itu jan anak situ nakal amit-amit. Itu sudah sama dengan menjas anak. Dan kalau itu hatinya yang berbicara, maka tertutup ridho Allah itu. Contoh kecil tadi itu, yang kepingin nggak punya anak, ternyata mau ada anak lagi itu, terus kaget, ono anake maneh, repot maneh. Itu berarti orang itu tidak ridho atas keberadaan anaknya. Maka kalau dia tidak ridho, Allah juga nutup ridhonya. Maka mana mungkin ajaran Allah atau nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama ini bisa nyampe ke anak tersebut jika orang tuanya
suka mengeluh atau tidak ridho, tidak rela. Ini ilmiah Pak, bukan doktrin ya. Ini ilmiah. Betapa anak itu kalau kehadirannya tidak begitu dikarepi oleh orang tuanya, Masya Allah, luar biasa sulitnya diajari, dididik, luar biasa. Karena secara dia tidak sadari, dia sudah menutup hati atau menutup ridho darinya untuk anaknya itu. Yang menjadi akses Allah mengajarkan ilmu, mengajarkan iman dan seterusnya. Jadi untuk mendidik anak itu dimulai dari kitanya dulu. Yang punya hikmah tadi. Lalu orang punya hikmah itu pintar mensyukuri. Orang mensyukuri itu tidak gampang ngeluh, tidak gampang, tidak rela, tidak gampang, tidak bisa nerima atas kondisi anak itu. Anishkurli wali walidai ilayal masir. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu karakter orang tua yang kepingin mendidik anaknya sukses. Harus punya karakter begitu. Bahkan pendidikannya itu sejak kapan? Dari sisi sosoknya tadi itu sejak diawali dari orang tuanya. Kalau kepingin anak yang baik, mau tidak mau dirinya harus baik dulu. Sampai-sampai maaf. Itu ketika orang mencari jodoh itu Pak. Terutama yang laki remaja-remaja gitu. Mencari jodoh itu harus benar-benar selektif. Kenapa? Karena dia sedang memilih, maaf dalam bahasa agak ekstrimnya, memilih calon bibit anaknya itu. Itu kalau jodohnya enggak benar-benar solihah. Di Al-Quran itu sudah diisyaratkan. Kalau sang ibu itu tidak solihah, meskipun bapaknya solih, itu berpotensi anak-anaknya tidak solih, tidak solihah. Itu Nabi Lut misalnya, Nabi Nuh, orang-orang solih semuanya. Tetapi istrinya itu tidak solihah, maka menurunkan keturunan yang juga sulit diarahkan. Itu isyarat. Lalu apa yang diberikan pendidikan oleh Luqman yang sosok orang tua ini kepada anaknya? Itu bicara materi pendidikan. Nanti panjenengan bisa cek di ayat 12 sampai 19. Sangat banyak materinya, tapi satu mungkin yang bisa kita cuplik di sini. Apa itu yang pertama? Luqman menyatakan la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Ini artinya apa? Pondasi yang paling awal yang kita biasakan ke anak-anak kita adalah tentang kehadiran Allah dalam hidupnya. Mendidik anak itu yang paling awal adalah pendidikan ketauhidan. Berarti begitu ya. Nah, fenomenanya orang itu Pak, memilih pendidikan untuk anaknya itu yang di luar itu dulu. Bahasa Inggrisnya harus jos. Perancisnya sudah dimulai sejak TK itu bahasa Perancisnya itu. Tapi pendidikan sholatnya enggak kesentuh. Apalagi untuk mengenalkan Allah. Nah enak. Kita itu atau anak-anak kita itu kalau sudah sejak awal dibiasakan, digumantungkan kepada Allah itu enak. Dia jadi orang sukses itu sukses yang baik. Dia kurang sukses itu ya kurang sukses yang baik juga. Nanti anak itu jadi pinter, semuanya diorientasikan kepada Allah. Ya ini anugerah Allah nak. Dia akan menyadari bahwa itu anugerah Allah. Bukan semata-mata karena kecerdasannya. Begitu. Nak siapa yang memberi makan, hal yang kecil-kecil sekali itu. Selalu dikaitkan dengan Allah. La tusyrik billah. Nak sekolah yang pinter atau sekolah di mana saja, itu tempatnya ilmu. Sekolah itu adalah untuk menghilangkan kebodohan. Sekolah itu bukan semata-mata untuk agar nanti bisa kerja di tempat si A, di tempat si B. Ini menggantungkan hidup kepada karir pekerjaan di tempat si A atau tempat si B. Berbahaya.
Terlalu kecil tempat bergantungnya anak-anak itu kalau dikenalkan dari situ. Jadi Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu, bergantungnya siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Ini terus ditanamkan kepada. La tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, jangan punya anggapan yang mensukseskan kamu itu adalah selain Allah. Tadi itu kalau sudah besar dia punya pekerjaan lalu di drop out dari tempat kerjanya itu stres itu Pak, itu bukti bahwa gumantungnya kepada Allah itu sangat kecil. Padahal dulu sebelum kerja itu juga hidup-hidup aja. Seolah-olah rizkinya itu hanya di situ saja. Jadi ketika keluar dari pekerjaan itu bisa stres. Kenapa? Karena kurang kuat tempat bergantungnya pada Allah. Nah, ini penting, la tusyrik billah. Makna lainnya la tusyrik billah itu adalah kenapa yang dikenalkan Luqman kepada anaknya itu tentang menjauhi syirik. Karena ada orang yang itu punya iman tapi saya tetap syirik, Pak. Ya sholatnya iya, tapi maaf, dukun itu ya saya kenal gitu. Ya maaf saya bicara begini ini karena saya berhadapan dengan beberapa contoh yang seperti itu. Ya wis kok Mekah Medina barang. Tapi kalau ada masalah apa-apa sih nang bayi itu ya. Naudzubillah. Jadi syirik harus dijauhi. Inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa itu ditanamkan lebih dulu? Kok enggak disuruh si Luqman itu, nak sholatlah dulu? Enggak. Nak sembahlah Allah? Enggak. Tapi yang pertama, jangan sekutukan Allah. Karena ada makna di balik itu, ada orang itu yang beriman kepada Allah tapi tetap menyekutukan. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya terpaksa tidak mungkin menambahkan keterangan, tetapi monggo bisa dilanjut masing-masing di ayat itu. Yang bisa kita tarik kesimpulan tadi itu adalah kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang punya karakter sebagaimana Luqman yang sudah diabadikan itu salah satu figurnya ya. Nanti banyak orang tua yang lain yang disinyalir Al-Quran yang itu keluarga Nabi selain Nabi Muhammad maksud saya, dan itu sosok orang tua yang mulia-mulia yang melahirkan keturunan yang mulia. Jangan pernah bermimpi punya keturunan yang mulia jika tidak mengawali dari diri yang mulia. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua benar-benar oleh Allah dijadikan orang tua yang mulia, yang bisa mewariskan kemuliaan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita semuanya ditakdir Allah bila menjadi generasi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.